إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya meminta penjelasan kepada Ustaz Yahya mengenai apa itu Wahabi, kemudian apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena begini Ustaz, saya sering berpola atau berpikir berlaku logis, kemudian saya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian saya sering dianggap atau bahkan dicap sebagai kafir gitu, dibilang saya pengikut Wahabi, dibilang saya pengikut NU segala macam, dan saya tidak tahu hal itu. Dan saya banyak belajar sedikit demi sedikit dari apa yang saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi, iya, mereka yang menuduh kita Wahabi, katanya itu aliran yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ketahuilah bahwa mereka telah berdusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kedustaan yang banyak sekali. Dan sebetulnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri telah dituduh dengan berbagai macam tuduhan sewaktu beliau masih hidup. Dan beliau sudah menulis bantahan-bantahannya. Bahwa itu semua adalah tuduhan terhadap dirinya. Seringkali beliau berkata, Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah merupakan tuduhan yang agung sekali. Di antaranya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh untuk mengkafirkan orang-orang kaum muslimin yang tidak mau hijrah kepada beliau. Maka beliau berkata, jika aku belum mengkafirkan orang-orang yang menyembah patung Badawi di kuburan, karena belum adanya hujah yang sampai kepada mereka, bagaimana aku hendak mengkafirkan orang-orang yang tidak hijrah kepadaku? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah tuduhan yang besar sekali. Itu di waktu beliau masih hidup, ternyata banyak orang yang memusuhi beliau. Padahal kalau kita buka kitab-kitab beliau, kemudian bandingkan dengan akidah Imam Syafi'i, maka akidah beliau tidak ada bedanya. Bandingkan dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, bandingkan dengan akidahnya para sahabat, alhamdulillah kita tidak dapati perbedaan akidah beliau dengan akidah mereka. Tapi karena kebencian yang sudah menutup, sehingga akhirnya berbagai macam alasan dalih berusaha untuk terus memojokkan imam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dizalimi beliau ini. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya, dan semoga tuduhan-tuduhan itu semakin mengangkat derajat beliau. Maka dari itu yang jelas semua tuduhan kepada beliau itu rata-rata adalah tuduhan-tuduhan isapan jempol yang memang berasal dari para kaum tasawuf yang sangat benci kepada ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha untuk memurnikan Islam, membersihkan Islam dari kesyirikan, dari berbagai macam bid'ah dan khurafat. Namun begitulah para pelaku bid'ah, para pecinta kuburan, yang mereka kemudian melakukan tawasulan di kuburan, demikian pula kesyirikan di kuburan, mengagungkan kuburan, tidak suka dengan kehadiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu kemudian orang-orang yang sekarang di zaman ini berusaha untuk mendakwahkan yang sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya mendapatkan gelar yang sama juga, Wahabi. Subhanallah. Kalaulah Wahabi itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pendapat sahabat, maka saksikan bahwa saya hari ini Wahabi. Kalau itu memang yang dimaksud dengan Wahabi. Maka dari itu Islam pernyataan memang sangat pahit sekali. Dan itu memang sudah sunatullah, orang yang berdakwah kepada kebenaran selalu diberikan tuduhan-tuduhan, kata-kata atau perkara-perkara yang subhanallah terkadang membuat merinding bulu kuduk. Tapi itulah memang cobaan bagi mereka yang berusaha untuk berada tegar di atas sunnah Rasulullah SAW.